Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan menjelaskan tentang mekanisme anggaran pada Bank Syariah. Saya, Aini Ardila Safitri, akan menjelaskan tentang persiapan penyusunan anggaran, di mana dalam penyusunan anggaran Bank Syariah yang perlu diperhatikan itu adalah faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya dana yang diperlukan suatu bank untuk membelanjakan kegiatan usahanya. Faktor-faktor tersebut yang pertama, tingkat kualitas manajemen. Suatu bank dengan komposisi manajemen yang kompak dan profesional diharapkan akan mampu untuk mendapatkan earning aset yang mempunyai profitabilitas tinggi. Untuk menjadi manajer dengan manajemen yang kompak dan profesional, yang diperlukan adalah tingkat pendidikan, baik itu formal ataupun informal di bidang teknik operasional, manajemen perbankan, serta bidang-bidang yang mempunyai ikatan erat dengan perbankan. Sehingga dengan manajemen yang kompak dan profesional akan berpengaruh dalam penyusunan anggaran kebutuhan dana bagi suatu bank dalam rangka membiayai earning asetnya. Yang kedua, tingkat likuiditas yang dimiliki. Tingkat likuiditas sangat berpengaruh terhadap penyusunan dana suatu bank. Jadi, dengan likuiditas ini, bank bisa tahu apakah dananya termasuk idle fund atau dananya sudah banyak disalurkan pada sektor aktiva produktif. Jika dana bank yang dimiliki idle fund berarti tidak membutuhkan pertumbuhan dana lagi. Sebaliknya, dana yang sudah banyak disalurkan kepada sektor aktiva produktif berarti masih membutuhkan pertumbuhan dana pada porsi tertentu. Yang ketiga, tingkat kualitas aset. Kualitas aktiva produktif berpengaruh terhadap pembuatan anggaran dana bank. Kualitas aktiva produktif yang rendah akan menjadi tekanan bagi bank karena kemungkinan keuntungan yang diperoleh sangat sedikit. Sebaliknya, kualitas aktiva produktif yang baik akan sangat baik bagi bank karena akan menambah keuntungan yang maksimal bagi bank. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya Anisatul Maulidina akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Dalam mempersiapkan penganggaran bank, hal keempat yang perlu diperhatikan yaitu struktur dana simpanan atau deposit. Penganggaran dana bank dipengaruhi oleh struktur dana simpanan pihak ketiga atau deposit, di mana bank di sini menginginkan sumber dana dengan jangka waktu yang panjang, stabil, memiliki tingkat bunga atau biaya dana yang rendah, memiliki sistem prosedur yang sederhana dan cepat, serta minim resiko terhadap perubahan kurs. Dengan melihat karakteristik ini, maka dari masing-masing dana deposit, bank akan mengetahui dana mana saja yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi dan dana mana saja yang memiliki tingkat profitabilitas rendah. Faktor yang kelima yaitu kualitas sistem prosedur. Tingkat kesulitan dalam memperoleh sumber dana akan mempengaruhi penyusunan dana anggaran bank. Kualitas sistem prosedur yang baik akan dapat melakukan mobilisasi pengumpulan dana dengan mudah, cepat, dan murah. Tetapi sebaliknya, jika bank memiliki sistem prosedur yang buruk, maka hal itu akan menghambat bank dalam proses mobilisasi pengumpulan dana. Kemudian faktor keenam yaitu pemilik dana. Secara umum, dana di bank itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu dana dari pihak ketiga dan dana pemilik.
di mana masing-masing pemilik dana ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kaitannya dengan penyusunan anggaran, yaitu bank di sini harus dapat memperoleh kepercayaan dan loyalitas dari para pemilik dana. Terakhir, faktor ketujuh yaitu pemupukan modal. Pemupukan modal berfungsi untuk pertumbuhan modal bank, sehingga bank diharapkan dapat melakukan ekspansi dalam usahanya. Sekian penjelasan dari saya. Baik, saya Fuadatul Indriani di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Yang mana di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur penyusunan anggaran bank syariah. Yang mana prosedur di sini itu kata lainnya atau bahasa lainnya itu merupakan tata cara untuk menyusun anggaran seperti itu. Maka di sini tuh terkait ilmu yang saya dapatkan, yaitu terdapat 4 penyusunan, terdapat 4 tata cara seperti itu. Yang mana yang pertama itu menentukan pedoman anggaran. Nah, tidak luput kemungkinan tata cara penyusunan ini tuh sama halnya dengan kita itu menyusun sebuah bangunan, yang mana kita itu diharuskan untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana posisinya, di mana posisinya, dan itu tuh harus sudah terbayangkan sebelumnya seperti itu. Jadi diharuskan untuk menentukan sebelumnya. Sedangkan prosedur yang kedua yaitu mempersiapkan. Nah, jika di dalam bangunan kita itu untuk membangun sebuah bangunan, kita itu harus bukan hanya mengidekan, tapi juga mempersiapkan, dan mempersiapkannya itu sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Jadi kedua tata cara ini tuh merupakan bentuk pondasi dasar sebenarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kelanjutannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Kurnia Nurman Suryani akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang prosedur penyusunan anggaran bank syariah. Pemateri sebelumnya telah menyebutkan tahapan yang pertama dan yang kedua, yaitu menentukan pedoman anggaran dan persiapan anggaran. Nah, tahap yang ketiga yaitu penentuan anggaran. Pada tahap ini, manajer dan direksi akan melakukan pengesahan anggaran setelah melakukan pengkajian dan kelayakan dari rancangan anggaran yang sudah disusun oleh setiap divisi. Intinya pada tahap ini rencana anggaran yang sudah disusun oleh setiap divisi akan disahkan oleh direksi dan manajer. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu pelaksanaan anggaran. Nah, pada tahap ini manajer akan melakukan pengawasan pada masing-masing divisi. Untuk keperluan pengawasan ini, maka manajer diharuskan membuat laporan realisasi anggaran yang akhirnya akan dilaporkan kepada direksi. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.